Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part ke-7. Langsung saja ya. Saat Zaza sibuk dengan Lurang, maka Jiangjia sibuk mengagumi Qianzu. Dan di mana ada Qianzu, pasti ada Guran. Atau lebih tepatnya, di mana ada Jiangjia, di sana ada Guran. Yang jelas, seperti biasa, dia menggoda Jiangjia yang menjadi pengecut bagai burung puyuh setiap kali berhubungan dengan Qianzu. Jiangjia tentu saja kesal. Dasar Guran, dia malah sok mau memberitahu Qianzu soal perasaan Jiangjia. Jiangjia tentu panik dan akhirnya berusaha bersikap baik padanya agar tetap jaga mulut. Pertandingan Lurang sudah selesai dan dia mendapatkan peringkat kedua. Bagi Zaza itu hal yang hebat, tetapi bagi Lurang peringkat kedua tidak ada artinya. Baginya juara pertama baru bermakna. Zaza tidak setuju karena ini kompetisi. Peringkat berapapun itu bermakna. Jika dia meskipun mendapatkan juara terakhir, dia juga akan merasa dirinya hebat. Jadi Lurang sangat hebat baginya. Ucapan yang tidak pernah didengar oleh Lurang. Selama ini dia hanya terus dituntut menjadi yang terbaik, hingga Lurang pun tidak lagi menghargai apa yang telah dicapainya. Namun Zaza begitu menghargai upayanya. Dia juga memuji medali perak yang dimenangkannya ini seperti diikat dengan syal merah. Sangat cantik. Pujian itu langsung membuat Lurang mengalungkan medalinya ke leher Zaza. Dia menghadiahkan medali itu untuknya. Zaza bahagia. Sayang, mereka tidak bisa mengobrol lebih lama karena dia diajak teman-temannya untuk foto kelas. Zenzin kebetulan melihatnya dan protes pada Lurang karena memberikan medalinya pada orang lain. Dia suka, jawab Lurang. Singkat, sesimpel itu alasannya memberikan medali pada Zazai. Saat pulang sekolah, Zazai mengembalikan medali Lurang. Dia menyuruh Lurang untuk menyimpannya sendiri dengan baik, karena itu adalah medali pertama yang Lurang dapatkan dengan kesaksiannya. Aku hanya bercanda, lanjut Zazai. Sebenarnya menurutku meskipun hanya juara kedua, tapi ini juga sangat bermakna bagimu. Kau tidak perlu memberikannya padaku hanya karena aku suka. Selain itu, sebenarnya yang kusukai juga bukan medali ini. Kau suka? Potong Lurang. Tidak, aku sungguh tidak pernah. Aku bersumpah, tahun ini usiaku baru 16 tahun. Jelas Zazai terbata-bata dan langsung kabur karena malu. Saat sampai di rumah, dia langsung menelepon Jiangjia untuk curhat. Zazai sangat galau karena tiba-tiba Lurang menanyakan soal itu. Mungkin Zazai takut kalau Lurang akan menjauhnya karena dia menyukainya. Jiangjia mencoba menenangkan berdasarkan pengalamannya dari menonton serial drama TV dan novel. Kalau mungkin saja Lurang mau berkata, aku menyukaimu atau aku tidak menyukaimu. Zaza semakin bingung. Lebih baik dia tidak ambil pusing karena Lurang juga tidak pernah bilang membencinya. Setidaknya sekarang mereka sudah berteman dan itu sudah cukup. Lurang memang tidak membenci Zazai. Kalau benci, mana mungkin setiap malam dia akan terus-menerus mendengar rekaman suara Zazai di boneka. Semester baru, Kepsek Chang mengadakan rapat guru. Ini terkait nilai siswa-siswa kelas 1 yang tidak merata. Kelas 1-1 dan kelas 1-2 sebagai kelas unggulan memiliki kesenjangan nilai yang besar dengan nilai kelas biasa. Nilai yang masuk adalah hal baik, tetapi kesenjangan perbedaan nilainya terlalu besar. Meski begitu, ada yang cukup menonjol dari kelas biasa, yaitu nilai bahasa Inggris di kelas 9 yang melampaui murid kelas 1-1 dan 1-2. Guru Zhang juga tidak segan memuji Zaza yang sangat pandai dalam berbahasa Inggris. Karena itu, Guru Chang berencana untuk meminta murid berprestasi bertukar pengalaman belajar ke kelas lain di 2 jam pelajaran terakhir hari ini. Hal ini terdengar menarik bagi para guru, sehingga mereka menyetujui hal ini.
Apalagi sudah ada contoh nyata seperti Zhang Lurang yang melakukan pelajaran bersama dengan Su Zezai, sehingga keduanya mengalami peningkatan di mata pelajaran yang menjadi kekurangan mereka. Zezai terpilih sebagai siswa yang akan mengajarkan bahasa Inggris ke kelas 11. Meski berasal dari kelas biasa, kemampuannya dalam mengajar memang bagus. Tidak heran kalau murid kelas 11 menjadi berminat untuk belajar bahasa Inggris darinya. Kecuali satu orang di kelas itu yang tidak menyukainya, Ye Xinjin. Guang Fang juga tertarik dan ingin ikut masuk ke kelas bahasa Inggris Zezai. Lurang langsung bilang kalau dia sudah terlambat, karena Zezai hanya memberikan kelas private padanya. By the way, sebentar lagi adalah hari perayaan sekolah. Jadi setiap klub harus menunjukkan satu pertunjukan. Klub drama akan menampilkan drama Cinderella. Dan menurut rumor, pemeran utama Cinderella akan dipilih dari siswa baru, kelas 1. Sementara pangeran akan diperankan oleh Shen Kyun-yu. Kalau yang jadi pangeran bukan Lurang, tentu saja Zezai tidak berminat untuk ikut serta dalam pemilihan. Dia tidak tertarik, lebih baik jadi ibu peri saja. Masalahnya, Jiang Jia membujuknya untuk tetap ikut dalam pemilihan karena Zenzin juga akan ikut serta. Jiang Jia tidak mau kalau Zenzin yang terpilih. Lebih baik mereka yang mendaftar, dan andaikan bukan dia yang terpilih, melainkan Zezai, dia tidak akan kesal. Dan juga coba bayangkan, andaikan dia terpilih dan memakai gaun cantik, bukankah Lurang akan bisa melihat sisi dirinya yang cantik? Cukup hanya dengan rayuan demikian, Zezai langsung mau ikut dalam pemilihan. Di hari pemilihan, sebelum pemilihan dimulai, Zenzin sibuk membagikan biskuit ke Lurang dan kawan-kawan kecuali Jiang Zai dan Zezai. Tujuannya jelas, dia meminta dukungan mereka agar memilihnya menjadi pemeran Cinderella. Dia sampai bilang ke Lurang dan kawan-kawan agar mendukungnya karena mereka adalah teman sekelas. Guran dan Guang Fang menolak dengan sopan menggunakan alasan lagi sakit gigi, jadi tidak makan manis. Lurang tidak memakai alasan itu, tetapi dia menolak menerima biskuit karena ini adalah pemilihan dan seharusnya pemilihan dilakukan setelah melihat penampilan tiap orang. Zenzin agak malu dan dengan pede berkata kalau dia pasti terpilih karena dia sudah latihan. Pemilihan sudah berakhir dan hasilnya cukup ketat antara Zenzin dengan Zezai. Zenzin sudah sangat yakin kalau dia akan menang. Sayangnya, yang menang adalah Zezai. Jiang Jia, Zezai, Guran, Guang Fang, dan Lurang langsung bertepuk tangan. Lurang juga tersenyum manis diam-diam. Zenzin tidak terima dengan hasilnya dan mengajukan protes pada Qianzhu. Bukan hanya sekedar protes, dia menuduh Zezai sudah berbuat curang atau sudah menyuap terlebih dahulu karena aneh jika menang hanya selisih 1 suara. Padahal dia yang mencoba menyuap menggunakan biskuit. Untunglah Qianzhu adalah senior yang dewasa dan adil. Dia menasihati Zenzin jika aktris profesional tidak akan mengeluh tanpa peduli peran apa yang didapatkan. Selain itu, menerima hasil voting harap bisa diterima dengan besar hati. Jika masih tidak mau percaya, silahkan diperiksa sendiri kertas suaranya. Nasihat Qianzhu membuat Zenzin menjadi malu sehingga dia tidak lagi protes dan pamit pulang. Setelah Zenzin pergi, giliran Zezai yang mencarinya. Berbeda dengan Zenzin yang protes mengenai hasil voting, Zezai malah minta diperlihatkan kertas suaranya. Qianzhu tersenyum kecil karena meski sudah menang, Zezai malah tetap mau lihat kertas suara. Walau begitu, dia tetap menunjukkannya.
Zazai mulai memeriksa kertasnya. Dia mencari kertas yang ada noda hitam. Ketemu ada satu kertas, dan di kertas itu tertulis namanya. Senyumnya langsung mengembang. Kenapa? Karena saat pemilihan tadi, dia tidak sengaja mendengar Guran yang mengomentari kertas suara Lurang yang ada noda hitam. Dia menyuruh Lurang untuk minta ganti kertas saja, tetapi Lurang menolak. Setelah tahu Lurang memilihnya, Zazai terus memandanginya sambil tersenyum. Setelah itu, dia menggoda Lurang yang memilihnya saat pemilihan Cinderella. Lurang malu untuk mengakui dan menyangkal kalau dia tidak memilih Zazai. Saat dia menyangkal, dia memegang belakang lehernya. Hal ini membuat Zazai jadi teringat setiap kali dia bertanya sesuatu. Ada saat-saat Lurang memegang belakang lehernya. Dia jadi sadar kalau Lurang punya kebiasaan memegang leher saat berbohong. "Zhang Lurang, terima kasih," ujar Zazai meskipun Lurang bilang tidak memilihnya. Kebahagiaan Zazai berlangsung sampai malam. Dia ternyata juga meminta kertas suara Lurang dari Qianzu. Sebenarnya, Zazai tetap akan bahagia meskipun tidak terpilih menjadi Cinderella karena Lurang memilihnya. Sepertinya ini bisa menjadi kesempatan lain bagi Zazai untuk dekat dengan Lurang. Dia meminta tolong Lurang untuk membantunya berlatih dialog. Setelah mengeluarkan banyak alasan dan bujuk rayu, akhirnya Lurang mau membantu. Ada syaratnya. 2 hari lagi mereka ada jadwal les dan dia akan memberikan soal matematika jika Zazai bisa mendapatkan nilai 90 dalam ujian yang dibuatnya. Dia akan membantu. Semangat Zazai langsung turun karena angka 90 itu sangat tinggi. Mau protes gak berani. Akhirnya dia hanya bisa meyakinkan diri sendiri kalau dia pasti bisa. 2 hari kemudian, kafe tempat mereka biasa les lagi tutup. Lurang menyarankan untuk libur saja dulu untuk hari ini. Zazai langsung menolak dengan alasan tidak boleh buang waktu. Padahal sebenarnya dia ingin ikut ujian Lurang biar dibantu latihan drama. Akhirnya Lurang membawa Zazai ke rumah pamannya. Lurang tinggal terpisah sama orang tuanya. Orang tuanya tinggal di Suyang, kampung halaman Lurang dengan adiknya. Sementara Lurang tinggal dengan pamannya. Hanya terkadang ibunya datang berkunjung seperti waktu itu. Baru juga tiba, mereka sudah disambut oleh Suzu. Lurang berkomentar kalau Suzu pasti suka dengan Zazai. Tanpa malu, Zazai malah membalas kalau pemilik susu juga pasti demikian. Setelah ngomong begitu, Zazai baru menyesal dan beralasan kalau dia hanya bercanda. Ini pertama kali Zazai berkumpul di rumah Lurang. Dia baru tahu kalau Lurang tinggal dengan pamannya, dan pamannya bekerja sebagai guru matematika. Sebelum Zazai semakin banyak bicara, Lurang menyerahkan soal ujiannya, dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal adalah 2 jam 10 menit. Sudah seperti ujian formal saja, ada batas waktu. Selama Zazai mengerjakan soal, Lurang mendengarkan kaset rekaman bahasa Inggris. Ujian sudah selesai, dan hasilnya Zazai mendapat nilai 85, kurang 5 poin dari yang ditargetkan. Zazai tidak mau langsung menyerah dan meminta Lurang untuk membenarkan soal yang dia kerjakan dengan salah karena dia mengganti jawaban. Padahal jawaban pertamanya sudah benar. Sayang sekali, Lurang tidak bisa memberikannya. Lurang juga sudah memberikan nilai dengan adil karena jawaban yang salah kalau caranya yang benar ada poin juga. Lagi sedih, paman Lurang pulang dan betapa terkejutnya Zazai saat tahu paman Lurang adalah guru Lin.
Melihat ekspresi Zazai, Guru Lin sudah langsung bisa tahu kalau Lurang pasti tidak memberitahu Zazai kalau dia adalah pamannya Lurang. Lurang membela diri kalau Zazai tidak bertanya. Takut ada kesalahpahaman, Zazai menjelaskan kalau dia lagi les dan ikut ujian Lurang. Meskipun hasilnya tidak terlalu bagus, tetapi dia akan pulang sekarang karena sudah larut. Tidak disangka, Guru Lin malah menyuruhnya tidak pulang dan lanjut belajar untuk mempelajari soal yang salah, sementara dia bekerja di ruangannya. Setelah selesai, nanti Lurang yang mengantarkannya pulang. Guru Lin sengaja membantu Zazai. Selesai belajar, Lurang mengantarkan Zazai pulang. Seperti biasa, Zazai yang mengajak bicara duluan. Zazai lega sekaligus senang karena sepertinya hanya dia yang tahu kalau Guru Lin adalah paman Lurang. Ini kan termasuk rahasia. Jadi gimana jika dia menambahkan poin ujian matematikanya tadi dan dia akan membantu menjaga rahasia? Ini tidak termasuk rahasia, tidak perlu dirahasiakan, ujar Lurang. Zazai sangat kecewa dan mulai bicara panjang lebar agar Lurang merasa bersalah. Kurasa belakangan ini kinerjamu selama les sangat bagus. Tidak pernah bolos dan serius saat belajar. Boleh diberi hadiah 10 poin, ujar Lurang. Ahai, Zazai sangat bahagia karena artinya Lurang mau membantunya latihan dialog. Latihannya dilakukan ramai-ramai kok dengan Jiang-Jia, Guran, dan Guanfang. Mereka latihan di rumah Guanfang. Guran dan Lurang tidak ikut main drama, hanya membantu latihan. Guanfang terpilih menjadi ayah tiri Cinderella, sedikit modifikasi, dan Jiang-Jia menjadi salah satu saudara tiri Cinderella. Ini pertama kalinya Guanfang membawa teman ke rumah, jadi terlihat sekali kalau dia grogi. Latihan dimulai. Lurang membantu dengan berakting menjadi pangeran. Aktingnya sangat kaku sehingga diprotes sama Guran dan Guanfang. Zazai amat senang, apalagi saat adegan dansa, Guanfang menyarankan untuk ditambah adegan peluk. Zazai tentu senang. Lurang yang protes karena Guanfang mengganggu, emangnya dia sudah hafal. Lurang hanya malu kok guys. Guanfang pede kalau dia hafal, tapi baru dialog pertama dia sudah salah. Dan akhirnya dia diusir untuk menghafal dialog di luar kamar. Ya udah, Guanfang latihan di ruang tamu sambil memakai Walkman. Karena memakai Walkman, dia jadi tidak mendengar suara nenek yang pulang dan memanggilnya. Dia sibuk menghafal dialog yang lagi marah-marah dengan Cinderella. Nenek tidak tahu itu dan mengira Guanfang durhaka karena mengatainya sebagai pelayan. Dia habis dipukuli. Untunglah Zazai dan kawan-kawan mendengar suara ribut dan keluar. Akhirnya setelah dijelaskan, nenek baru sadar kalau dia sudah salah paham. Saat tahu Guanfang ikut ambil bagian dalam drama, nenek jadi semakin senang. Dia belum pernah menonton drama, jadi dia penasaran. Zazai dan kawan-kawan langsung menawarkan diri agar nenek melihat apa yang sudah mereka latih. Sangat menyenangkan. Nenek tertawa bahagia melihat drama mereka. Ini benar-benar heartwarming karena nenek Guanfang memang sebaik itu pada Lurang dan kawan-kawan. Epilog dari drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You. Lurang tidak ikut serta dalam penampilan drama, jadi dia tidak mempunyai naskah. Maka itu dia membantu latihan dengan menggunakan naskah Zazai. Dan di naskahnya,
Zazai banyak menulis tulisan-tulisan kecil yang memarahi Cinderella karena terus melewatkan kesempatan. Hal ini tanpa sadar membuat Lurang tersinggung. Saat Zazai meminta tolong Lurang untuk merekam latihannya agar dia bisa melihatnya nanti, Lurang bersedia dan sepanjang rekaman dia hanya fokus merekam ekspresi wajah Zazai. Malam itu aku bermimpi sangat panjang. Dongeng dalam mimpiku mendapatkan akhir yang sempurna. Bagaimana? Makin seru ya ceritanya viewers? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.